Ya, shalom, puji Tuhan. Luar biasa. Bangsa-bangsa, nabi-nabi, orang banyak untuk berusaha untuk tahu dan mengerti. Semua yang kita kerjakan ini tidak bisa ada di orang biasa. Harus kita berusaha karena kenapa? Karena Tuhan beritahu bahwa Dia yang membawa kita untuk melihat sesuatu yang besar dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Jemaat Yesus di Maksiun berkumpul beribadah. Ini adalah sesuatu yang hebat, dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Berbagailah bangsa yang tahu, bangsa yang melihat. Nabi-nabi terdahulu tidak. Kita akan mengerti tentang hal itu. Amin. Mengerti tentang ibadah, mengerti tentang karunia. Ini tidak ada di nabi-nabi yang dahulu. Pekerjaan roh di akhir zaman itu adalah rahasia yang besar. Hanya untuk kita. Kalau tidak tanpa Roh Kudus, Ibu Bapak saya beritahu, gereja ini kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada visi yang benar, kita juga sudah sama seperti orang Kristen yang lain. Pintu gereja selalu tutup. Orang-orang yang tinggal aja, pendeta tinggal di mana, umat tinggal di mana, organisasi ini di mana, Kristen hanya orang sebut. Tapi gereja ini karena ada Roh Kudus. Gereja ini ada hadirat Allah. Gereja ini ada jawatan roh. Gereja ini ada kehadiran Elohim Israel. Maka kamu bergerak kemana, kamu kerja di mana, tapi hati tetap didorong. Siapa? Roh Kudus sebagai pengendalinya. Dia bilang sekarang sembahyang baik. Kita tidak sebut orang Israel, tapi sebut orang Merah. Haleluya. Biasa. Ya, kenapa saya kasih tahu? Karena mata orang Mebrat sudah melihat Tuhan. Semua tempatnya yang baru orang sudah lihat Tuhan. Haleluya. Tinggal tunggu waktu pemulihan saja. Orang lihat di danau, orang lihat di gunung, orang lihat di pelayan, orang lihat di bawah. Semua tempat sudah menjadi sejarah bukti. Buktinya sekarang kita dapat bagian yang sekarang kita dulu. Ada orang banyak di pesisir, ada di pulau, ada di gunung, ada di kota ini ramai kesana kemari, makan minum, dan tidak mengerti visi yang benar. Karena apa? Mata mereka yang jasmani boleh lihat, tapi rohani ditutup. Kenapa? Siapa yang tutup? Tuhan yang menutup, supaya tidak mengerti rahasia ibadah. Kita ini yang nanti punya bahtera yang jelas. Kita ini yang punya alamat yang jelas. Kita ini yang punya pintu masuk yang jelas. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan yang membangun tubuh Kristus. Dia taruh itu ada di hati ibu bapak semua. Maka kita bisa berkumpul sembahyang sore ini. Siapa yang berkata tentang itu? Yesus yang berfirman dari mulut Dia bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Karena mata kita melihat kebenarannya, kita melihat kemuliaan. Amin. Injil Matius 16, Yohanes Petrus Yakobus naik ke gunung, baru bisa mereka melihat kemuliaan. Waktu berjalan, waktu dengan Yesus, waktu di perahu, waktu masuk Yerusalem, waktu di Betalah, mereka tidak ketemu. Yesus dia masih menyembunyikan. Siapa itu kemuliaan? Kembali saya menjelaskan. Kemuliaan adalah manifestasi, bukti daripada kebenaran yang Yesus selama ini ajar kita, itu nanti kita akan bertemu. Amin. Yohanes melihat, Petrus melihat, Yakobus melihat, orang tubuh Kristus melihat. Apa yang kita lihat? Kemuliaan Tuhan. Sangat terbukti, ibu bapak semua, pandemi COVID kita semua baik-baik. Kita bintuni baik-baik. Mari kita tetap bersuka cita, kita tinggikan Allah kita. Luar biasa ya. Bapak Ibu, kita sudah melihat kebenaran di tempat ini, yang merupakan wahyu daripada tubuh Kristus dan pekerjaan di dalam Yesus yang sudah dikerjakan dalam manusia kita, dan kita akan siap sedia untuk melihat Yesus akan membawa kepada kemuliaan itu. Dia tidak membawa mereka yang lain, 9 yang lain atau 8 yang lain. Ya, luar biasa. Dia bawa 3 orang. Rahasia 3 orang itu dikerjakan oleh orang yang Yesus beri kepercayaan. Di mana Yesus punya hati,
disitulah mereka mendapat kemuliaan. Amin. Dia tidak sebut semua 12 rasulnya, tidak. Dia sebut Yakobus, dia sebut Yohanes, dia sebut siapa lagi? Petrus. Mari naik. Kita ini yang sekarang duduk ini berarti roh kita sudah ada di atas. Kita punya tubuh, fisik, capek, tadi duduk. Ya tidak apa-apa. Yang penting rohmu sudah terangkat. Di dalam hati itu sudah melihat Tuhan. Apa yang dilihat? Kemuliaan. Bagian dari ibadah itu adalah kemuliaan. Pujian dan penyembahan itu adalah kemuliaan. Karena Yesus tiada di dalam kemuliaan itu. Makanya dia berkata, begitu Yesus berubah wajah. Karena dia ada di dalam ruangan, dia berubah wajah. Dia ada dalam kemuliaan itu dengan kita sekarang. Amin. Yang dimasukkan oleh Agus tadi. Puji Tuhan. Maka langit terkoyak. Langit ini cakrawala, alam, pemikiran, semua potensi manusia terbuka. Apapun yang kita semua miliki itu mulai terbuka, baru kita akan dengar suara dari surga, tempat maha tinggi dari Allah Bapa yang menghadirkan kemuliaan itu. Manifestasi rohnya Elia, rohnya Musa, manifestasi pada roh Dolfi, roh Darto, roh daripada Unstur sudah bertemu dengan orang jalan suci selalu. Makanya mari saya sampaikan, pintu penyembahan ini tidak boleh tutup. Gereja boleh kamu punya, organisasi silakan baku rebut, pengurus cabang silakan baku rebut, ketua sinode silakan, tapi pintu kebenaran jangan tutup. Setiap individu orang itu dipanggil untuk dia menerima kemuliaan. Yesaya 42 ayat yang ke-8 dan 9. Aku tidak memberikan kemuliaan, inilah namaku. Tuhan Yesus yang berfirman begitu. Dari Allah yang berfirman, inilah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Kepada yang lain berarti selama ini orang yang tidak sembahyang. Kepada yang lain berarti orang yang tidak masuk di dalam apa? Di dalam rancangan Allah. Rencana Allah kekekalan itu hanya dikhususkan, di prioritas orang khusus yang mengerti tentang surga, orang khusus yang dikhususkan Tuhan untuk mendapat kemuliaan. Menderita dulu, capek dulu, amin. Kita korban uang banyak ke Tuhan dulu, amin. Luar biasa. Saya dan ibu bersyukur sekali karena begitu luar biasa dengan kemuliaan dan berkat dari Tuhan itu membuat anak-anak Tuhan orang banyak sudah melayani dan sudah mengalir. Dengar ya, kalau mau supaya barang itu tuh, coba saya kasih contoh. Kacang itu mendapat kemuliaan itu dia harus beradaptasi dulu. Dia tidur berapa waktu yang sudah kasih turun ke tanah. Proses 2-3 hari baru dia keluar. Dia menunjukkan kemuliaan bahwa dia ada bertumbuh. Dia meyakinkan dia punya tuannya bahwa saya ada. Korban dulu. Tuhan bilang korban dulu. Saya kasih yang banyak. Kasih, jangan kita gitu. Orang lain boleh. Hamba dua ini tidak bisa. Saya beritahu. Mungkin hamba-hamba yang bapak-bapak kita tidak meremehkan hamba, tidak. Kita bicara keberanian, sikap. Hal yang kita mengerti. Kita tangkap betul. Paulus tidak pusingkan soal dia hidup. Amin. Bapak Dolfi yang terima wahyu tentang gereja ini itu dia tidak pernah persoalkan dia punya. Apa yang dia punya Tuhan punya, apa yang dia punya Tuhan punya, apa yang dia punya Tuhan punya. Sampai terakhir di depannya. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Lihat jemaat di pintu di luar biasa. Jemaat di Efesus luar biasa. Jemaat di Sion luar biasa. Jemaat di Galilea luar biasa. Ibu bapak semua, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih sangat luar biasa. Luar biasa, sudah mengalir. Dari begitu sudah ada dan Tuhan yang antar dia berkat datang. Syukur tawarinya Tuhan bekerja luar biasa. Saya berdoa Tuhan berkati jemaat ini. Sudah diberkati dan nanti Tuhan buat jemaat ini luar biasa. Bukan nanti artinya bukan menunggu berapa waktu lama, tidak. Itu berjalan dengan kemuliaan demi kemuliaan, berkat demi berkat. Jadi Tuhan sudah atur. Semua hari ini besok seterusnya. Dia bilang apa? Yang penting capek dulu, yang penting berani dulu.
Yang penting siap dulu. Yang penting hatimu siap dulu. Soal kuasa itu bukan kau perlunya meragukan. Soal besok dan perintah kerajaan tidak usah ragukan. Tuhan perintahkan tetap. Besok melalui jalur ini, besok lewat pintu ini, besok lewat pintu ini, besok lewat jalan ini. Banyak hal yang luar biasa Tuhan berperkara lakukan. Amin. Maka dia punya sudah membangun rumah. Dia merubah luar biasa. Bersuka cita, haleluya. Bapak kali lagi datang akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar di sini. Kalau orang Manokwari itu senjata. Lo datang mau makan kah, tidur di manakah, terserah saja. Indom orang-orang semua ada di sini. Lain tidur di kohoin ke Kambodola, kah tidur di mana-mana. Begitu. Orang yang orang urus itu selalu orang yang jauh dari sini. Kalau Manokwari itu tidak ada yang besok ini datang tuh orang terurus. Begitu. Karena mereka punya rumah tangga. Tapi kita bertanggung jawab sebagai jemaat yang baik dan jemaat yang punya berkat, jemaat yang sudah diberkati Tuhan. Kita urus mereka juga dengan senang saja. Kemarin juga dong urus kita di Manokwari juga luar biasa. Ya, shalom puji Tuhan. Cukup di sini ya, haleluya. Kita berbahagia karena kita orang yang sudah melihat perbuatan besar. Kita melihat kedahsyatan Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan, kita melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bayangkan tahun ini kita punya anak sudah diangkat berapa yang jadi pegawai. Barang jalan terus. Amin. Satu kali dia datang dengan dia berkatnya luar biasa. Kami tidak sebut nama, tapi dia pun nama sudah ada di sana. Tuhan sudah perhitungkan dia bahwa dia luar biasa. Anak-anak yang begitu mudah bangkit-bangkit dan semangat ke depan itu luar biasa. Ini baru gedung lama, apalagi lu masuk ke gedung baru, pasti barang baru-baru banyak. Baru artinya orang baru, anak-anak muda dibangun, mereka bangun dengan punya berkatnya, datang dengan mobil parkir di sini. Besok ini bukan mobil yang satu itu, terada ini besok mobil banyak. Tubuh Kristus di awal begitu. Awal tuh sepeda motor dulu, sepeda dulu, jalan kaki dulu. Lama-lama, lambat-lama begini 5, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mantap. Besok ini akan Sulaju-laju punya mobil, punya rumah, punya segalanya. Sulaju-laju lagi. Sulaju-laju. Sekarang